Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, perkenalkan saya Astri. Nah, dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional kali ini, saya akan ditemani oleh Kak Salwa Aulia Umam dan Kak Nabila Azra Wisabrina, selaku kader lingkungan SMA Al Muslim. Mungkin bisa disapa dulu nih teman-teman di SMA Al Muslim. Hai, Assalamualaikum sang pemimpin. Nah, sang pemimpin, tahu nggak sih tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional loh. Bertepatan dengan momen tersebut, kita akan berdiskusi terkait Hari Sampah Nasional bersama narasumber kita hari ini. Kita akan seru-seruan bareng dengan kakak-kakak ini selama beberapa menit ke depan, teman-teman. Tema Hari Sampah Nasional pada tahun ini adalah mengelola sampah plastik dengan cara produktif. Wah, seru banget kan? Tapi sebelum itu, saya mau nanya dulu nih ke narasumber kita terlebih dahulu. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo Kak Salwa dan Kak Nabila. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Boleh dong diperkenalkan dulu ke teman-teman, apa sih peran kakak-kakak ini dalam kader lingkungan di SMA Al Muslim? Oke, Assalamualaikum. Hai sang pemimpin, kenalin saya Salwa selaku kader lingkungan SMA Al Muslim bagian keanekaragaman hayati. Selain itu, saya juga pernah mengikuti kegiatan Green Youth Movement dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023. Halo semuanya, nama saya Nabila dan saya juga merupakan kader lingkungan di bagian pengelolaan konservasi sumber daya air. Dan saya juga terlibat pada saat kegiatan penilaian Adiwiyata Nasional SMA Al Muslim tahun 2023. Nah, ngomongin soal sampah plastik, menurut Kak Nabila dan juga Kak Salwa, sejauh mana sih dampak sampah plastik ini bagi lingkungan sekitar kita? Oke, kalau menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2023, sampah plastik di Indonesia itu menempati posisi kedua sebagai komposisi sampah terbanyak setelah sampah sisa makanan, yang mana terdata sebanyak 18,9% dan sekitar 7,2 ton. Sampah kita yang belum terkelola itu mayoritas juga didominasi oleh sampah plastik. Jadi kalau kita ngobrolin tentang dampaknya ya sangat luar biasa sekali ya yang pasti. Bisa kita lihat sendiri dari contoh kecil di sungai atau selokan dekat rumah kita. Apakah sudah bersih dari sampah plastik? Pasti kita bisa melihat sendiri kan, di lingkungan sekitar kita itu seringkali melihat aliran sungai kita itu ditutupi oleh sampah plastik, ya kan? Padahal itu tuh baru contoh kecil loh ya, dari sungai dan selokan yang ada di sekitar rumah kita. Bayangkan nggak kalau misalkan kita telaah lebih jauh lagi, pasti akan sangat banyak. Kalau Nabila sendiri melihatnya bagaimana? Oke, wah bener banget sih yang udah disampaikan oleh Salwa tadi. Dan saya juga mau menambahkan fakta lainnya masih dari data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2023 bahwa penyumbang sampah terbesar di bumi ini itu adalah dua, sampah plastik dan juga sampah domestik ataupun sampah rumah tangga. Jadi udah kita seperti yang kita tahu ya bahwa kita sendiri adalah penyumbang sampah yang ada di bumi kita ini. Nah, bahkan nih ya, pada tahun 2023, di Sidoarjo itu ada namanya Kali Pelayaran. Ditemukan banyak sekali tumpukan sampah yang mendominasi, sehingga sampah-sampah plastik, sampah limbah popok itu sangat ditemukan di tumpukan sampah itu. Jadi memang kita tidak bisa mengelak bahwa kita sendiri itu adalah produsen utama dari sampah domestik dan juga limbah plastik yang memenuhi bumi ini dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, contoh tadi itu masih dalam skala yang sangat kecil. Untuk dampaknya pasti lebih luas lagi. Nah, kita sudah tahu nih tentang fakta sampah plastik yang sudah disampaikan oleh Kak Salwa dan juga Kak Nabila. Kira-kira nih, seberapa besar sih pengaruhnya eksistensi sampah plastik untuk kehidupan makhluk hidup di bumi ini? Ngomongin dampak ya. Kalau misalkan mau ngomongin dampak, aku mau ngajak kita untuk berkaca deh di kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan menggunakan kemasan plastik atau sampah plastik itu tuh membuat tempat sampah itu menjadi semakin cepat penuh. Dan hal sesimpel itu tuh sebenarnya bikin penglihatan kita itu jadi terganggu. Sampah yang sebenarnya kecil karena asal ditumpuk-tumpuk akhirnya meluap kan, jadinya berantakan. Dan kalau sudah begitu kan kita jadi bingung sendiri kan, mau buang di mana sampahnya. Pilihannya yang mungkin terlintas di pikiran kita itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah
kita menyimpannya dan kita buang atau kelola di rumah. Yang kedua, kita itu memilih tempat sampah yang lain yang pastinya akan lebih lama ya buangnya. Dan yang ketiga, yang menurut aku sih worst case ya, itu adalah kita memilih untuk membuang begitu aja di tanah, di atas tanah seperti itu. Sekarang saya mau coba teman-teman kita bayangin lagi kalau semua orang itu berpikir untuk memilih opsi yang ketiga. Lantas semua orang itu membuang kemasan plastik itu di atas tanah. Itu kan pasti akan membuat lapisan baru ya di tanah, yang seharusnya di paling atas itu sudah tanah, tapi malah ditumpuk lagi sama sampah. Sehingga akar dari tanaman-tanaman baru itu tidak bisa tembus, karena yang seperti yang kita tahu, akar itu kan butuh unsur hara untuk diserap. Dan itu bisa menyebabkan tanah-tanah di sekitar lingkungan kita itu tidak subur. Jadi bingung lagi kan mau menanam tanaman dan tumbuhan itu tuh di mana. Dan teman-teman, dampaknya itu nggak cuma untuk manusia dan tumbuhan aja. Ketika teman-teman melakukan pembakaran sampah plastik, yang seperti kita tahu, sampah plastik atau plastik sendiri itu tuh dalam proses pembuatannya itu kan membutuhkan bahan-bahan kimia, dan ketika dibakar itu tuh yang pastinya akan sangat berbahaya, gak cuma bagi manusia sebagai pelaku, tapi untuk makhluk hidup di sekitarnya. Salah satunya adalah hewan-hewan, contohnya misalkan ayam atau hewan-hewan lain. Jadi teman-teman kalau misalkan ke pasar terus kayak memikirkan kenapa ya kok ayam itu kadang kelihatannya itu kayak tidak segar gitu, jadi teman-teman gak kaget lagi kan. Dan dari situ aja sebenarnya sudah membuktikan bahwa sampah plastik itu memang sangat bahaya bagi lingkungan kita. Kalau misalkan menurut Nabila sendiri gimana? Ya, benar banget nih, kalau dari Salwa tadi udah disampaikan dampak penumpukan sampah atau pencemaran sampah plastik di lingkungannya bagian darat. Ternyata nggak cuma di darat loh teman-teman, tapi di perairan itu juga sangat terdampak. Seperti yang teman-teman tahu, kita ini menggunakan mayoritas air pump yang diambil tuh dari sungai. Di Indonesia ini kan sangat banyak ya, dan sangat luas sungai-sungai Indonesia. Tapi kita tidak tahu apa aja sih yang terjadi di sungai itu. Dan banyak sekali berita-berita di sekitar kita ini mengenai penumpukan sampah, pencemaran sampah, pembuangan sampah sembarangan di sungai. Penumpukan sampah udah bisa menghasilkan air lindi karena adanya pencampuran zat-zat dari sampah yang tidak beraturan. Nah, kalau misal teman-teman bayangkan, penumpukan sampah di darat ini sudah sebegitu besarnya dampaknya. Apalagi besar sangat peluang untuk terjadi hal yang sama di sungai. Nah, sampah-sampah yang awalnya kalau di darat itu masih dalam berbentuk besar ya, masih bisa terlihat oleh mata kita. Tapi kalau di sungai ataupun di air, itu sampah-sampah bisa berubah menjadi mikroplastik ataupun partikel-partikel yang lebih kecil dan harus dilihat oleh mikroskop. Nah, kita kan nggak tahu ya apa yang kita konsumsi dari air ini sehatkah, dan bisa saja itu sudah tercemar oleh partikel-partikel sampah. Jadi ya kalau misal dilihat kilas baliknya itu udah sangat besar dan dekat dampaknya pada kita. Tapi kita ini belum terlalu menyadari ataupun belum bisa melihat sampah ini ternyata udah mengintervensi hidup kita sebanyak itu. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Dari sini mungkin teman-teman bisa udah sadar nih kalau hal-hal kecil itu sangat berpengaruh untuk hidup kita. Wah, berarti udah semenyeramkan itu ya fakta dan dampak dari banyaknya sampah plastik di lingkungan kita. Saya nggak bisa membayangkan dampaknya lebih jauh lagi akan seperti apa. Nah, sekarang kalau dari Kak Nabila dan juga Kak Salwa, gimana sih solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi terkait dengan sampah plastik ini? Untuk solusi ya, yang pasti kita harus bisa meminimalisir penggunaan sampah non-organik atau sampah plastik tadi. Ya, kalaupun kita kepepet banget nih ya, kita harus menghasilkan sampah, kita tuh harus bertanggung jawab untuk bisa mengelola sampah itu secara produktif. Misalkan kita bisa menggunakan kembali botol plastik untuk pot tanaman atau untuk tempat pensil di atas meja belajar. Atau kalau memang kita bingung bagaimana cara mengolahnya, kita bisa menyetorkan ke bank-bank sampah di sekitar rumah kita, dan itu akan mengembalikan profit itu untuk diri kita sendiri. Dan selain itu sebenarnya masih banyak mindset untuk mengubah pola hidup kita untuk bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik atau anorganik di kehidupan kita. Contohnya adalah zero waste. Zero waste itu semacam konsep di mana kita tuh menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali, seperti tumbler, tepak bekal, atau yang lagi ngetren nih, tote bag.
sehingga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bebas dari sampah atau memang tidak menghasilkan sampah sama sekali. Terus juga ada selain itu ada sustainable lifestyle. Sustainable lifestyle ini lebih berfokus pada penggunaan sumber daya alam terbarukan untuk digunakan secara seefisien mungkin. Dan selain itu juga masih banyak lagi. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, membuat langkah awal itu memang baik, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa konsisten dengan pola hidup tersebut. Oke? Kalau menurut Kak Nabila sendiri bagaimana? Oke, betul banget nih yang udah disampaikan Salwa, dan contoh nyatanya, implementasi nyatanya itu sudah sangat dekat nih. Di sekolah kita sendiri di SMA Al-Muslim juga sudah memfasilitasi untuk mengelola sampah secara produktif dan cukup baik. Nah, di SMA Al-Muslim ada salah satu ekstrakurikuler yaitu handicraft, di mana siswa-siswi ini diajarkan, dibimbing untuk bisa membuat kerajinan tangan dari bahan sampah plastik agar kerajinan ini memiliki nilai jual di masyarakat. Dan selain itu juga ada namanya bank sampah. Nah, bank sampah ini adalah salah satu contoh nyata dari kerjasama SMA Al-Muslim dengan pihak eksternal. Nah, dari bank sampah ini gimana sih teknisnya? Jadi per individu dari tiap kelas itu akan menyetorkan sampah plastik ataupun sampah yang bisa didaur ulang, dan uangnya itu akan bisa masuk ke kas kelas kita. Menurut saya sendiri ini adalah salah satu komitmen yang sangat bagus dari SMA Al-Muslim sebagai sekolah yang adiwiyata lingkungan. Selain itu, cara lainnya yaitu dengan replace, menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh Salwa tadi. Teman-teman bisa menggunakan kembali nih tempat bekal ataupun tote bag, tas bekas sebagai pengganti dari kemasan sekali pakai, seperti kemasan makanan dan minuman, juga kemasan untuk berbelanja. Teman-teman cari di mana sih? Nah, bisa dicari di Instagram ataupun di sosial media lainnya seperti Sustainable Living dan juga platform belanja online. Di sana udah banyak banget sebenarnya toko-toko yang udah menyediakan berbagai kemasan-kemasan yang sebenarnya lucu-lucu dan bisa digunakan ulang. Nah, walaupun dari hal kecil seperti ini, kalau teman-teman udah paham, melakukan dengan konsisten, itu pasti berdampak sangat positif untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan kita. Wah, keren banget ya, SMA Al-Muslim sudah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik dengan cara produktif. Luar biasa banget ya teman-teman. Hari ini kita akan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi menurut kalian, gimana sih kita sebagai pelajar memaknai Hari Peduli Sampah Nasional ini? Oke, pertanyaan sangat bagus ya Kak Asti. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, bagaimana sih kita menerapkan, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini peduli sampah. Karena kita generasi Z ataupun generasi yang jadi tonggak pertama nih di negeri ini, kita nih bisa membranding ataupun membuat personal branding dari kita sendiri. Karena kita dari SMA Al-Muslim yang sudah diajarkan nilai-nilai kepedulian lingkungan, kita bisa memaknai Hari Sampah Nasional ini dengan yang pertama nih, membranding diri kita sendiri bahwa kita nih bisa loh dan mampu memiliki inisiatif untuk meminimalisir memproduksi sampah non-organik seperti sampah plastik. Caranya itu seperti simpelnya kita bisa bawa tumbler dari rumah sendiri, membawa tempat makan bekal sendiri, jadi kita tidak menghasilkan sampah plastik tiap harinya. Karena teman-teman bayangkan aja sendiri, di satu hari itu kalau misal kita sendiri jajan habis pulang sekolah hasilnya sampah plastik, kita beli persiapan untuk sekolah besok hasilnya sampah plastik. Itu walaupun satu orang dan dilakukan oleh jutaan ribu manusia di bumi ini pasti akan berdampak besar. Jadi langkah pertama, memiliki inisiatif dan memiliki konsistensi untuk kita meminimalisir penggunaan sampah plastik itu sendiri. Aku setuju sih dengan apa yang dikatakan oleh Nabila. Dan sebagai kadar lingkungan, kita itu juga punya tanggung jawab yang lebih untuk mengampanyekan tentang kepedulian lingkungan di lingkungan sekolah. Jadi ya semua harus dimulai dari diri sendiri dulu. Memaknai Hari Peduli Sampah ini juga jadi momentum bagi kita untuk merenungkan sih apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan kita dari pencemaran sampah plastik. Masya Allah, keren sekali ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Salwa dan juga Kak Nabila. Kita jadi tahu nih bahwa sebetulnya pengaruh sampah plastik di kehidupan sehari-hari itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang selama ini kita pikirkan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meminimalisir penggunaan sampah plastik untuk keselamatan bumi kita bersama. Terima kasih ya Kak Salwa dan juga Kak Nabila untuk ilmu yang sudah diberikan. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan lingkungan, terutama di bidang pengelolaan sampah.
Baik teman-teman, cukup sekian diskusi kita hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.